Kristen Muhammadiyah. Benar kan? Saya cerita ini, kamu perhatikan saya. Di NTT itu 80%. Saya berdiri di sini bukan sebagai ketua PWM. Saya ini ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah. Muhammadiyah dari Sape sampai sana ya, Sape sampai Ampenan. Tapi kalau saya berdiri di sini sebagai dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi saya ini dosen agama Islam. Adik-adik semuanya yang saya cintai, kenapa Muhammadiyah perlu mengadakan Baitul Arqam? Ada yang bisa jawab? Kenapa adik-adik itu dipersyaratkan nanti mengikuti KKN, yudisium, lulus, ada sertifikat Baitul Arqamnya? Kenapa itu? Di tempat lain nggak ada. Jadi Baitul Arqam. Sebelum kita lanjutkan, tidak ada yang bisa jawab. Dari mana? Tahu inspirasi Baitul Arqam itu dari mana? Kira-kira kalau dengar Baitul Arqam, Darul Arqam, ada yang bisa jawab? Ini pernah dengar Darul Arqam, Baitul Arqam itu pernah dengar? Mana yang pernah dengar? Apa yang muncul ada enggak? Ketika mendengar Baitul Arqam, Darul Arqam itu apa yang terlintas di dalam benak? Safa Marwah. Safa Marwah. Kalau Safa Marwah itu hubungannya dengan haji ya. Jadi Baitul Arqam ini hubungannya dengan haji gitu. Iya. Oh ya, oke, satu. Ada yang lain? Mbak, Ananda? Ada, bisa, ada. Ada, Darul Arqam. Coba perhatikan saya semuanya. Darul Arqam itu adalah sebuah rumah yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau menyampaikan dakwah pertama kali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diusir, ditolak, tidak diterima oleh masyarakatnya, bahkan beliau mendapatkan boikot ekonomi. Akses ekonominya tidak ada ke beliau itu. Tapi alhamdulillah beliau punya istri setia dalam suka dan duka. Siapa? Khadijah. Siti Khadijah. Janda. Janda. Galang suka janda. Kenapa janda? Kan tidak semuanya juga janda itu. Iya. Ya semuanya banyak lah. Janda, gadis. Oke. Saat itu kemudian Nabi menggunakan Darul Arqam itu sebagai tempat dakwah beliau. Bahasa lain bait itu walaupun ada perbedaan-perbedaan. Darul itu artinya rumah, bait itu juga artinya rumah. Nanti kalian akan menemukan dua istilah di Muhammadiyah itu. Ada Darul Arqam, ada Baitul Arqam. Nah, Darul Arqam yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian menginspirasi Muhammadiyah untuk melakukan kaderisasi, pengkaderan, bagaimana menguatkan keagamaan, keimanan, keislaman dan yang lain-lainnya. Nah, itu dia. Dipakailah kemudian istilah Darul Arqam. Yuk, kenapa tidak Baitul Arqam kan gitu? Muhammadiyah kemudian kalau Darul Arqam itu menjelaskan Muhammadiyah kalau Darul Arqam itu dia pakai waktu materinya pakai dari pimpinan pusat. Misalnya nanti kalau adik-adik mau ikut DAD Darul Arqam Dasar itu 5 hari sekian jam materinya harus seperti itu. Berapa itu Arqam ada materinya juga, tetapi dimodifikasi. Bisa 2 hari, ada yang 2 hari kan? 2 hari saja. Apa yang mau disampaikan? Yang penting-penting saja.
yang dasar-dasar saja. Itu dia. Maka dipakailah itu di Muhammadiyah. Jadi kalau Baitul Arqam itu yang sudah dimodifikasi. Harinya itu usah lama-lama kamu jemu nanti. Usah juga kamu kan meninggalkan rumah, meninggalkan kos, bisa juga meninggalkan pelajaran. Nanti Darul Arqam ya. Oke, saya lanjut. Maka pertanyaan saya yang pertama kali tadi itu saya ulang lagi, kenapa kemudian Muhammadiyah mewajibkan mahasiswanya ikut Baitul Arqam? Saya yakin di sini tidak ada yang non Muslim ya. Ada yang non Muslim? Anak-anak kita? Adik-adik? Tidak ada kan? Tidak ada. Padahal boleh itu masuk. Maksudnya boleh masuk Muhammadiyah. Kalau dia mau ikut, boleh juga. Tidak apa-apa. Kamu pernah dengar Kris Muhammad? Kristen Muhammadiyah. Pernah dengar? Saya cerita ini, kamu perhatikan saya. Di NTT itu 80% itu mahasiswanya dari saudara-saudara kita yang Kristen. NTT Kupang, ada yang dari Kupang? Itu 80%-nya itu non Muslim dari Kristen. Mereka yang menyanyikan lagu Maras Muhammadiyah. Ada yang pernah menyanyikan Maras Muhammadiyah? Ada dua melingkar itu. Kan ada dua melingkar itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah jadi orang Islam. Ketika dia nyanyikan itu kan dia ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini orang Kristen. Makanya di dalam penelitian itu disebut Kristen Muhammadiyah. Tapi itu judulnya bombastis. Bukan teman-teman Kristen itu menjadi orang Islam. Tidak. Oke. Jadi saya ingin lanjutkan. Saya ingin jawab, kenapa kemudian Baitul Arqam ini diadakan bagi kalian semuanya? Pertama, karena kalian itu adalah mahasiswa Muhammadiyah. Kalau menyebut Muhammadiyah, nanti akan ada materinya, maka ananda semuanya itu adalah cepat terlintas di dalam pikiran itu, kalian adalah orang-orang Islam. Lihat jaketnya itu. Itu ada syahadat dua melingkar. Jadi itu secara langsung adik-adik itu sudah menjadi delegasinya utusan Muhammadiyah. Karena menjadi utusan Muhammadiyah, maka menjadi utusan Islam. Baik buruknya tingkah laku kita itu sesungguhnya sedang membawa nama Islam. Ustaz, betul Ustaz ya? Nah ini kelihatan Ustaz sudah ini kalau dari penampilannya. Saya yakin sudah. Antum dari mana Ustaz? Kedung, Tanjung. Nah, ini sudah kelihatan sudah itu. Dari mananya? Dari jenggotnya. Nah, orang alim beliau itu. Sama dengan kedua itu orang alim. Yang kurang jenggotnya kurang alim. Sudah bagus lah itu. Jadi coba baik buruknya citra, bukan pencitraan, baik buruknya citra Islam itu tergantung dari kita. Maka pertama kali ketika menyebut Muhammadiyah itu Islam. Nanti coba cek di anggaran dasar Muhammadiyah, apa tujuan Muhammadiyah ini didirikan. Itu di pasal 6 anggaran dasar itu menyebutkan begini, untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apa Ananda? Untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Coba perhatikan. Yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah itu adalah mewujudkan masyarakat.
bukan negara. Bukan negara Islam, Ustaz. Maka Muhammadiyah itu tidak pernah bercita-cita ingin mengubah dasar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya itu. Tidak pernah bercita-cita untuk mengubah itu. Apa yang diinginkan oleh Muhammadiyah? Masyarakatnya yang Islam. Apa bedanya masyarakat sama negara? Perhatikan saya semuanya. Muhammadiyah berkeyakinan boleh saja negara itu tidak berdasar Islam. Coba perhatikan. Tetapi praktik Islami itu bisa kita laksanakan. Sekarang dasar negara kita Pancasila, Undang-Undang 45 dan seterusnya. Tidak ada yang melarang pakai jilbab. Siapa yang melarang sholat 24 jam di masjid? Mau alim seperti beliau, tidak ada yang curiga. Oh iya, betul, tidak ada yang curiga kan? Coba, bayangkan anak-anakku semuanya. Ini semuanya menjadi orang baik, perilakunya Islam, alim semuanya. Padahal dasar negaranya itu adalah Pancasila. Tapi masyarakatnya Islam. Pak, perhatikan saya pernah, ini saya minta maaf ya. Saya baru pulang Juni itu ke Cina. Saya ke Cina bulan Juni. Saya itu ke Beijing, ke Xinjiang, sama Shanghai. Shanghai. Coba perhatikan saya semuanya. Di Beijing, di Shanghai itu anak-anakku kalau nanti sempat ke sana, kabel-kabel listrik itu tidak ada yang saya lihat awut-awutan itu rame ya, tahu-tahu apa numpuk di atas. Saya kok gak ada rapi sekali. Padahal mayoritasnya orang-orang Cina itu komunis itu. Saya karena di kota, saya tidak tahu di pelosok-pelosok, tidak pernah melihat sampah. Ini komunis. Apa artinya? Di kota-kota itu yang saya lihat, praktik ajaran agama Islam itu di Cina dipraktikkan, di komunis itu. Padahal kita kalau ngaji di rumah, bab yang pertama kali dibahas itu tentang kitab Thaharah. Kitab Thaharah itu mana? Thaharah Ustaz? Bersuci. Kan bersuci kan? Itu pengajian kita di masjid-masjid awal itu tentang Thaharah, bersuci, berwudu. Di sekolah-sekolah kita dulu SMA itu ada itu besar sekali itu mahfuzat itu an-nadzafatu minal iman, kebersihan setengah daripada iman. Coba nanti kalau sempat lihat ini sungai ini. Wah, itu coba lihat itu. Nanti sampah itu yang banyak. Kalau saya bayangkan, coba lihat saya semuanya. Kalau saya bayangkan Cina yang komunis yang saya lihat ya, dalam hal kebersihannya mereka lebih Islami daripada kita. Kita yang agamanya Islam, yang mengajarkan tentang bagaimana nilai-nilai kebersihan itu sangat dicintai oleh Allah, oleh agama kita, ternyata dalam hal kebersihan belum Islam. Ya kalau Islamnya, imannya ya bagus lah itu kan, ya. Tetapi kan dalam hal yang begitu belum bisa. Maka sekali lagi coba kamu lihat nanti yang kan ini hukum semua kan. Jadi Muhammadiyah itu secara yuridis tidak pernah ingin bercita-cita ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kalau orang menjadi teroris, ini menjadi teroris, saking alimnya kemudian jadi teroris, itu bukan ideologinya Muhammadiyah. Ngebom, bunuh diri. Kalau ini karyawan ibu-ibu apa anak-anak itu kan, ibu-ibu kemudian anak-anak ikut
mau bertemu bidadari di sorga gitu kan. Muhammadiyah tidak seperti itu. Maka sekali lagi anak-anakku begini, jadi Muhammadiyah ini ingin masyarakatnya yang Islami. Saya ambil contoh lagi, ya sudah biar materinya sedikit tapi kena. Di Jepang, katanya di Jepang itu selokan-selokan kecil. Selokan-selokan kecil itu ada airnya, saking bersihnya di Jepang itu orang bisa memelihara ikan koi. Kita lihat selokan-selokan kamu itu di sana, di rumah-rumah kita. Apa yang ada di sana? Hah? Hah? Oh belum? Belum apa? Belum beneran? Kamu ingat belum terus? Ya saja ketawa ini, belum gitu. Kita belum. Coba kita lihat nanti kalau kamu keluar dari kantor kita ini, dari gedung ini, coba lihat selokan kita itu. Rumputnya penuh sampah. Apalagi kalau misalnya apa namanya air kotoran mandi dan seterusnya itu semuanya ke saluran itu. Tidak bisa sudah itu. Pak, lihat saya. Dalam hal kebersihan Jepang itu Islam. Padahal agamanya agama Shinto mayoritas. Tadi di Cina itu mereka komunis, tapi perilakunya Islami dalam konteks kebersihan. Maka bisa disebut komunis yang Islami, komunis yang Islami, tapi tidak usah dikembangkan. Itu maksud saya. Di Singapura katanya, di Singapura. Perhatikan saya, di Singapura itu kalau orang berkendaraan dia melihat lampu kuning sudah menyala, dari jauh dia sudah ngerem. Kalau kita di sini lampu kuning, maka padahal agama mengajarkan kita apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Sudah. Sudah juga. Janganlah kalian mencampakkan dirimu itu ke jurang kebinasaan. Orang namanya jalan komunis sudah harus hati-hati, tegas ya. Padahal ajaran agama kita hati-hati. Jangan mencampakkan dirimu ke jurang kebinasaan. Jadi, nomor ketika lampu kuning itu mencampakkan dirimu ke jurang kebinasaan. Belum namanya Islami, itu maksudnya. Jadi ini bagian dari evaluasi kita semuanya. Jadi tujuan Muhammadiyah tadi itu masyarakatnya Islam yang sebenar-benarnya. Apa Islam yang sebenar-benarnya? Ada yang tahu Islam yang sebenar-benarnya? Islam yang sebenar-benarnya itu apa? Masyarakatnya itu mengamalkan ajaran Islam itu secara totalitas. Anak-anakku yang perempuan pakai jilbab ke kuliah, bagus. Tapi nanti kamu tidak pakai jilbab, itu belum sempurna. Perlu ditingkatkan lagi. Kalau sedang kuliah atau sedang di masjid, dia tidak melakukan pacaran yang berat-berat. Apa pacaran yang berat itu? Tahu definisi pacaran? Enggak punya pacar? Enggak punya. Ini anak-anak? Ya bagus. Memang kelihatan masih suci. Ya ini juga kan kelihatan masih suci juga ini, Ustaz. Tapi pacarannya anda macam-macam. Kelihatan dari aura min awaris sujud, dari bekas sujud yang kita lihat. Tapi pimpinan foto, alhamdulillah sudah. Tidak mungkin, makanya sudah kelihatan auranya sudah.
Sudah punya anak? Berapa? Dua. Wah, sudah punya anak. Nanti ya. Pacaran yang lain aja. Boleh, boleh. Ya. Apa definisi pacaran? Hah? Saya ini kuliah di Yogyakarta. Ketika bicara tentang pacaran itu ada yang menarik. Ketika mendefinisikan pacaran, ya, saya kan pernah seperti kalian ini, gitu kan? Ya, maksudnya. Apa definisi pacaran? Ada mahasiswa itu ngomong, teman-teman itu ngomong, pacaran itu adalah sedikit bicara banyak kerja. Jadi apa pacaran itu yang haram itu? Pacaran ketika apa hukumnya pacaran? Definisikan dulu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pacaran? Kalau takaruf, mau menikah, kenalan, ya sudah boleh-boleh saja. Memang begitu seharusnya. Tapi pacaran yang haram ini bagaimana yang tadi? Sedikit bicara banyak kerja. Ada banyak kerja. Udah punya pacar? Belum ya? Siapa? Ada cewek yang sudah punya pacar? Sudah punya pacar? Sudah punya pacar? Ya. Apa? Prakteknya benar-benar. Oh biasa saja. Yang penting jangan seperti itu. Yang sewajarnya. Yang sewajarnya lah. Nah, pokoknya jangan sedikit bicara banyak kerja. Ini sebenarnya pacar. Oh iya. Ini maksud saya. Kalau di masjid, kalau di kuliah jangan pacaran. Jangan peluk-pelukan di masjid, jangan peluk-pelukan misalnya. Jangan peluk-pelukan di masjid, jangan peluk-pelukan di kuliah. Nah, terus nanti di mall, di efek, di jalan Udayana, di tempat lain boleh. Ini yang belum sempurna, maksud saya seperti itu. Apa? Kenapa? Nah, anak-anakku semuanya, karena seperti itu, Muhammadiyah itu, maka lihat semuanya, maka kampus kita, Universitas Muhammadiyah Mataram itu ingin menyampaikan pesan-pesan agama Islam itu kepada kalian kita semua, pada kalian semua, menguatkan keimanannya, menguatkan keyakinannya, menguatkan keislamannya, menguatkan praktik-praktik keagamaan kita. Maka Baitul Arqam, perhatikan saya, nanti masalah pacaran. Ya baguslah, kalau udah pacaran juga bagus. Ini kayak kakak kalian ini. Saya yakin beliau ini tidak punya pacar. Dia orang yang baik terus itu kan. Dan pacarannya tadi yang sedikit bicara banyak kerja itu yang tidak baik. Nah. Tapi kamu gimana model pacarannya? Hah? Jangan-jangan jadi PVP. Pacarannya kayak orang banyak uang. Oke, perhatikan saya semuanya. Oke, ini yang tidur itu. Lihat saya. Oke, lihat saya semuanya. Maka Baitul Arqam ini yang membedakan kalian dengan kampus-kampus lain. Nanti kalian itu akan diajari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Coba bayangkan, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu 8 SKS. Coba, agama Islam itu kalian pelajari itu 6 SKS. Kemuhammadiyahan itu 2 SKS. 8 SKS wajib ditempuh, wajib lulus. Kalau tidak lulus, tidak bakalan bisa diwisuda. Nanti dibandingkan coba. Kalau di tempat lain, agama Islam itu hanya 2 SKS.
Padahal dasar negara kita itu ketuhanan yang Maha Esa, bertuhan kita, beragama kita. Kapan kalian akan mendapatkan penguatan agama Islam, keimanan itu kalau misalnya tidak di kuliah? Maka kami di Universitas Muhammadiyah Mataram itu mewajibkan kalian itu menempuh agama Islam dan kemuhammadiyahan itu 8 SKS. Ada yang pernah kuliah di tempat lain? Belum ada ya? Kalau di UNRAM itu dua SKS, namanya pendidikan agama. Sudah. Jadi nanti yang 7 semester itu di mana akan dapat agama? Ya di rumah. Kalian di sini sampai semester 4 agama. Kenapa seperti itu? Perhatikan saya. Karena memang Muhammadiyah sangat peduli kepada agama kita. Itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Kalian juga nanti akan diajari tentang ibadah. Coba lihat itu, internalisasi spirit ibadah. Kenapa menggunakan spirit? Spirit itu Sprite apa spirit? Ada bedanya Sprite sama spirit? Ustaz suka minum Sprite. Kalau Ustaz itu biasanya minum LP, susu. Ya? Jadi tiap malam minum susu Ustaz ini. Ya. Halal. Susu yang halal. Oke, saya lanjutkan. Kenapa menggunakan spirit? Apa lihat semuanya? Spirit itu muncul karena kita beragama selama ini lebih banyak formalitasnya. Formalitas itu seperti apa? Coba lihat. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak lagi. Di masjid-masjid rajin orang sholat, tetapi begitu juga ketika keluar dari masjid, sandal orang hilang. Itu artinya spirit ibadahnya itu masih belum ada. Coba di dalam Al-Quran itu apa katanya? Inna sholata tanha. Apa ya? Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Coba lihat. Ini luar biasa ayat Al-Quran ini. Sesungguhnya sholat itu, sesungguhnya itu namanya huruf taukid, harfut taukid. Sesungguhnya, betul, tentu. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa baru habis sholat mencuri? Aneh ini perbuatan ini. Ada orang rajin sholat tetapi mencuri. Ada orang bolak-balik pergi haji tapi dia tertangkap sebagai koruptor. Banyak orang pergi haji. Ini ada. Alhamdulillah ya. Oke, saya sampaikan lagi. Jadi kenapa banyak yang haji, tetapi juga banyak yang ditangkap karena melakukan korupsi. Kenapa seperti itu? Karena spirit ibadahnya itu masih lemah dan perlu kita perkuat lagi. Jadi tadi itu Ananda siapa namanya ini? Beza. Jadi orang yang sholatnya rajin di sini, maka praktik cara berpacarannya itu harus berbanding lurus dengan rajinnya sholat.
Jadi Meiza, kalau kamu rajin sholat, maka pacarannya juga yang biasa-biasa saja, tidak berat-berat. Ya, karena kamu saja yang rugi nanti kalau kamu berat-berat. Yang positif lah. Ya, yang positif-positif ya. Positif apanya yang positif? Jadi itu namanya spiritnya. Jadi praktik-praktik keagamaan kita itu tidak boleh hanya rutinitas saja, tetapi dia harus punya efek di dalam perilaku kita, di dalam perbuatan kita sehari-hari. Lihat semuanya. Tadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena kalian itu dilatih untuk sholat, dilatih untuk bagaimana tata cara beribadah yang baik, maka efeknya nanti itu orang yang sholat dan beribadah yang baik itu, maka akhlaknya menjadi baik. Ketika dia minta uang kepada orang tuanya untuk SPP, dia takut untuk membelokkan, takut untuk menyalahgunakan uang SPP. Ini gayanya mahasiswa kan begitu, minta beli buku, minta SPP, tahu-tahu tidak dipakai banyak itu. Itu ibadahnya masih normal. Kalau dicek, rajin sholatnya rajin katanya. Loh, kenapa kemudian masih tidak amanah terhadap orang tuanya? Nanti anak-anakku yang perempuan ini kalau minta mau beli bedak ya tidak apa-apa, pakai aja, bilang juga bedak juga gitu kan, tidak apa-apa. Karena saya punya anak perempuan 2, dia jangan, bapak saya mau minta apa namanya? Skincare. Ini cewek itu skincare aja urusan, pakai terus saja gitu kan, skincare. Bukan ganteng-ganteng juga. Ada yang Wardah saya lihat di rumah itu, tidak cocok pak katanya Wardah apa? Tidak apa-apa lah, ya namanya perempuan. Masa ada urus dirinya sendiri juga, harus urus dirinya sendiri. Ya, sudah punya istri. Oke, saya kembali lagi. Jadi spirit ibadah itu seperti itu. Makanya nanti anak-anak semuanya akan dilatih bagaimana tata cara beribadah yang baik. Lalu kemudian ada ideologi Muhammadiyah. Ideologi apa? Ideologi. Ideologi itu keyakinan Muhammadiyah. Nanti juga akan dipelajari di sini. Nah, yang terakhir itu menuju ekosistem kampus Islami. Ekosistem itu apa? Lingkungan ya, lingkungan. Kampus Islami itu anak-anakku tidak bisa hanya dilakukan oleh dosen, tidak bisa dilakukan oleh pegawai saja, tetapi butuh ekosistem. Ekosistem itu apa? Mahasiswa juga harus terlibat, dosen harus terlibat, pegawai juga terlibat, pimpinan terlibat. Jadi kita semuanya ini terlibat. Kalau misalnya anak-anak itu masuk dilarang merokok, itu memang kita ingin menciptakan kampus Islami. Kalau misalnya di depan itu kawasan wajib busana muslimah, ya sudah dong, ini kampus Islami, jadi yang memang harus pakai busana muslimah bagi yang muslim. Yang non muslim bagaimana? Menyesuaikan diri. Boleh tidak pakai jilbab, tetapi jangan kemudian pakai rok pendek. Apalagi kemudian pakai apa namanya kaos yang ketat-ketat itu sekarang. Apa? Crop top. Itu kadang itu saya lihat itu kalau saya di mobil itu apa? Itu pakaiannya apa itu yang kelihatan di sininya itu? Lento. Apa? Itu kalau dikasih koin itu masuk itu. Oh my god, cewek itu. Tahu kamu kan? Ada kan? Itu ini.
Kita minta seperti itu. Maka anak-anak semuanya, Baitul Arqam itu memiliki posisi yang sangat strategis, posisi penting. Bagaimana kemudian kita seluruh sivitas akademika ini bisa membantu mewujudkan ekosistem kampus yang Islami. Sebab itu anak-anakku semuanya, ini harus kita pahami semuanya. Maka kalau misalnya ada aturan tidak boleh merokok, kawasan kampus Islami, memang visi kita itu salah satunya itu adalah menjadi universitas Islami. Ini yang membedakan kita dengan kampus-kampus yang lainnya. Jadi saya kira itu pas jam 9 bisa ada waktu. Jadi nanti saya serahkan saja kepada tanya jawab dengan Anda ya? Ada ya, cukup sekian saja. Jadi Anda itu pengantar sebagai studi general. Nanti di kelas-kelas masing-masing itu akan ada penambahan materi-materi yang dibutuhkan untuk kalian sebagai bekal hidup nanti di tengah masyarakat kita. Saya minta maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih karena sudah memberikan atensi yang luar biasa. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.